wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian Babud dalil ala man mata ala kufri la yanfa'uhu amalun. Bab dalil bahwasanya orang yang mati di atas kekafiran ya tidak bermanfaat padanya amal soleh. Maksudnya bahwa orang kafir kalau beramal soleh maka tidak ada nilainya di mata Allah. Ya, walaupun di mata manusia dianggap bernilai, tapi di mata Allah tidak ada nilainya. Hadis nomor 214. Berkata Imam Muslim, haddatsani Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Hafs bin Ghiyath. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini perawi yang sering kali lewat ya. Adapun Hafs bin Ghiyath bin Talq bin Muawiyah bin Malik bin Al-Harith Abu Umar, wafat tahun 194 Hijriah, dari Daud. Itu Daud bin Abi Hind, namanya Dinar. Daud bin Dinar bin Adafir. Iya, Al-Basri Al-Khurasani. Beliau wafat pada tahun 140 Hijriah. Dari Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi? Yaitu Amir bin Syurahil bin Abd. Ada yang mengatakan Amir bin Abdullah bin Syurahil. Perawi yang thiqah, wafat pada tahun 103 Hijriah. An Masruq. Siapa Masruq? Itu seorang tabi'in yang bernama Masruq bin Al-Ajda' Abdurrahman Al-Hamdani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-Kufi. Seorang perawi yang thiqah juga, wafat pada tahun 62 Hijriah. An Aisyah, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qultu ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin fahal dzalika nafi'uh? Qala la yanfa'uh, innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmaddin. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an itu, dia di masa jahiliyah suka menyambung silaturahim, suka memberi makan fakir miskin. Apakah itu bisa bermanfaat untuk dia, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, la yanfa'uh. Ya, tidak bermanfaat untuknya. Innahu lam yaqul yauman qat. Ya, dia tidak pernah mengucapkan sehari pun Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Rabb, ampuni dosaku ya pada hari kebangkitan. Maksudnya, ya kata Imam Nawawi, maksudnya dia tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ya. Dan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, tentu statusnya adalah kafir, bukan orang Islam. Dan para ulama semua sepakat, ya tidak amalan orang kafir itu tidak ada manfaatnya. Berkata Al-Qadhi Iyad, waqad in aqada al-ijma'u ala anna al-kuffara la tanfa'uhum a'maluhum
wala yusabuna 'alaiha bina'imin wala takhfifi 'adzabin. Telah terjadi ijma' para ulama bahwasanya orang-orang kafir tidak bermanfaat amalan mereka sedikit pun juga. Dan mereka tidak diberikan pahala, ya, tidak diberikan kenikmatan, tidak pula diringankan adabnya. Lakinna ba'dahum asyaddu adzaban min ba'd bihasbi jaraimihim. Namun sebagian mereka siksanya lebih keras dibandingkan sebagian yang lain, sesuai dengan kejahatan mereka, di keburukan mereka. Nah, ini dia Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang seorang lelaki di masa jahiliyah yang dia Masya Allah suka berbuat kebaikan, seperti menyambung silaturahim, dia memberi fakir miskin makanan. Nah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu manfaat enggak? Terus lo enggak? Ya, makanya kadang ada orang tertipu. Penemu listrik ini kan manfaatnya besar sekali katanya. Iya, ya betul, bernilai di mata kita, tapi di mata Allah nggak ada manfaatnya, tidak diberikan pahala. Penemu kacamata, penemu mobil, penemu katanya ini manfaatnya besar sekali. Anda katakan betul, memang manfaatnya besar untuk manusia, tapi di mata Allah percuma kalau dia tidak beriman. Iya, percuma kalau dia kafir kepada kehidupan akhirat. Amalan soleh bermanfaat kapan? Ya, amalan soleh itu bermanfaat ya apabila disertai dengan iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Kita lanjutkan bab muwalatul mu'minin wa muqata'atu ghairihim wal bara'atu minhum. Bab memberikan loyalitas atau wala kepada kaum mukminin dan berlepas diri dari selain mereka. Apa itu saudaraku al-wala dan apa itu al-bara? Ketahuilah saudaraku ya, al-wala ya, itu mempunyai makna mahabbah wal qurb kata Syekhul Islam. Cinta dan dekat. Maka aslul wala al-mahabbah. Pokok dari wala itu adalah cinta. Karena kalau orang sudah cinta dia akan dekat dan ingin dekat dengannya. Adapun al-bara itu al-bughdhu wal ibtiad wal bu'd, benci dan jauh. Maka pokok daripada bara adalah kebencian, karena dengan adanya kebencian dia akan jauh. Berarti ya, wala itu apa? Hakikatnya yaitu pemberian loyalitas, di mana ia mencintai, ya. Maka cinta seorang mukmin harus karena Allah. Jadi dia seseorang mencintai mukmin itu cintanya kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun kepada orang-orang yang tidak beriman, mukmin harus barok, melepas diri. Namun tentunya cinta itu ada ya beberapa macam. Ada dua macam ya. Cinta yang pertama yaitu cinta yang sifatnya tabiat. Seperti anak cinta kepada orang tua yang cinta kepada anak. Maka ini tidak ada hubungannya dengan wala dan bara. Iya. Kalau misalnya ada seorang anak mencintai orang tuanya yang non-muslim, sebatas karena dia itu orang tuanya, bukan karena agamanya.
Maka yang seperti ini tidak berhubungan dengan wala dan bara. Seperti ini ya dimaafkan. Karena sulit untuk kita menghindarinya, karena ya mahabbah yang sifatnya tabi'iyah, tabiat seperti ini adalah mahabbah yang manusia itu pasti akan ada. Seorang ibu walaupun anaknya kafir misalnya, pasti ada rasa sayang dan cinta. Seorang muslim atau seorang anak walaupun orang tuanya kafir misalnya, pasti ada perasaan sayang dan cinta kepada orang tuanya. Ini namanya tabiat. Maka cinta yang sifatnya tabiat itu tidak masuk di dalam bagian wala dan bara. Kapan disebut wala? Yaitu apabila kita mencintai seseorang karena agamanya, karena akidahnya. Ya. Karena agamanya yang bukan Islam itu, saudaraku sekalian. Maka kalau kita mencintai ia karena agamanya yang kufur, berarti kita sudah memberikan wala. Maka seorang mukmin, saudaraku, tidak boleh memberikan wala kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Makanya Allah menjadikan berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman itu sebagai syarat sah iman. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy wa ma unzila ilaihim attakhaduhum awliya." Kalaulah mereka beriman kepada Allah, ya. Kalaulah mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada kitab suci yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan mengambil mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, sebagai wali. Ya, sebagai aulia. Apa aulia? Jamak dari wali. Apa itu wali? Wali itu dikata wala, yang kita memberikan loyalitas padanya. Baik ia teman akrab, atau yang kita pilih sebagai pemimpin kita, ya. Itu namanya wali. Jamaknya adalah aulia. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Nah ini, ya. Jadi Allah mengatakan kalaulah mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi dan kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi, tentu mereka tidak akan mengambil mereka sebagai wali, sebagai aulia. Ini ayat tegas menunjukkan bahwa ya wala dan bara, ya loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum mukminin dan berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman, itu adalah merupakan syarat sah iman. Makanya Allah melarang kita memberikan loyalitas wala kepada siapa? Ya, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, demikian pula orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia, wali. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka itu wali untuk sebagian yang lain. Ya. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang memberikan loyalitas di antara kalian kepada mereka, maka merekalah orang-orang yang zalim itu. Iya. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai wali. Siapa itu musuh Allah dan musuh orang beriman? Itu orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah
yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, maka jangan sekali-kali Allah mengatakan jangan ambil mereka sebagai aulia. Allah mewanti-wanti kita. Ya. Maka seorang mukmin tidak boleh memberikan loyalitas ya, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Dan tidak boleh ia wajib bara. Bara kepada siapa? Pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Hai orang-orang yang beriman, kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat mencintai, memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Walaupun orang-orang yang memusuhi tersebut bapak-bapak mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ya. Mereka-mereka ini, yaitu yang tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman ini, Allah telah tuliskan keimanan di hati mereka. Dan Allah kokohkan dengan roh darinya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu golongan Allah. Ya. Ketahuilah, golongan Allah itulah orang-orang yang apa? Yang muflihun. Lihat, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 atau 6 pahala bagi mereka yang tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai apa? Wali. 5 pahala atau 6 pahala bagi mereka yang berlepas diri bara, ya, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Apa itu pahalanya tadi? Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tuliskan di hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kokohkan dengan roh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, merekalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah golongan Allah lah itulah yang akan beruntung. Masya Allah. Ya, 6 balasan bagi mereka yang berlepas diri barok dari orang-orang yang tidak beriman. Dan hanya memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya dan kaum mukminin. Berarti mereka yang memberikan loyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman, dia tidak mendapatkan 5 atau 6 balasan tadi. Saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Makanya Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami kafir kepada kalian. Dan telah ada antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Ya, selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Artinya, ya,
Wala dan bara itu menunjukkan ya bahwa itu adalah amalan hati yang tentunya juga ya berpengaruh kepada amalan badan. Wala hakikatnya adalah cinta, sedangkan cinta amalan hati. Bara hakikatnya adalah benci, sedangkan benci amalan hati. Dan cinta menimbulkan apa? Kedekatan. Ya. Sedangkan benci menimbulkan apa? Ya, al-ibtiad, al-bu'd, menjauhi dan berlepas diri darinya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sekuat-kuat tali iman itu apa? Awthaqu ural iman, al-hubbu fillah, wal bughdhu fillah. Ya, Rasulullah dalam satu ayat yang lain, yang sekuat-kuat tali iman, cinta kepada Allah karena Allah dan benci karena Allah. Ya, Rasulullah mengatakan itu sekuat-kuat tali iman. Ya. Maka saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Kita orang yang beriman, ya wajib untuk hanya wala loyalitas kita untuk Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Namun, Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahwa manusia dalam masalah wala dan bara ada 3 jenis. Jenis yang pertama, orang yang kita wajib berikan loyalitas 100%. Orang yang wajib kita berikan loyalitas 100%. Siapa dia? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Yang keimanannya sempurna. Yang kedua, orang yang wajib kita berlepas diri 100% barok. Siapa dia? Itu orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhir. Dan yang ketiga, orang-orang yang kita berikan loyalitas dari satu sisi dan kita berlepas diri dari sisi yang lain. Ya, siapa dia? Yaitu kaum mukminin yang berbuat maksiat. Kita berikan loyalitas karena keimanan dia dan kita barok berlepas diri ya, dan benci kepadanya karena kemaksiatan dia. Ya. Semakin dia banyak maksiatnya, semakin kita benci kepada dia. Namun kita tetap mencintai karena dia masih punya iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Nah ini saudaraku sekalian ya. Namun tentunya saudaraku, ketika kita berlepas diri dari orang kafir bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik sama mereka, bukan. Karena berbuat baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir tetap dianjurkan dalam Islam. Allah berfirman apa? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang ya terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka ya dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang bersikap adil, kata Allah. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Tetapi yang Allah larang adalah terhadap orang-orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ya. Dan membantu orang-orang yang ingin mengusir kalian. Allah larang kalian untuk memberikan loyalitas kepada mereka. Ya. Wa may yatawallahum, dan siapa yang memberikan loyalitas kepada jenis orang kafir jenis ini yang memerangi kaum muslimin,
yang mengusiri kaum muslimin. Faulaika humudz zalimun, maka mereka orang-orang yang zalim. Jadi ya, bedakan antara orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, tidak mengusir kaum muslimin, dengan orang kafir yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin dan mengusiri kaum muslimin. Adapun yang tidak memerangi, tidak mengusiri, maka saat itu kita boleh berbuat baik kepada mereka, bersikap adil kepada mereka, nggak masalah. Ya, sebagai insaniyah, kemanusiaan. Ya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini jadi ya, ketika kita berlepas diri dari orang kafir, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Dibedakan antara orang kafir yang memerangi Islam dengan yang tidak memerangi. Demikian pula boleh kita bermuamalah, berbisnis dengan mereka. Bukankah Rasulullah SAW ya menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Gak masalah, kita berbisnis dengan mereka, ya, dan mereka menjadi partner bisnis kita, nggak masalah. Itu tidak masuk dalam akidah wala dan bara. Ya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi harus kita pahami betul mana yang masuk dalam pintu wala dan bara dan mana yang tidak termasuk dalam pintu wala dan bara. Baik, kita bacakan hadisnya, hadis nomor 215. Berkata Imam Muslim, haddatsani Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, ini imamnya mazhab Hambali, seorang ulama yang sangat masyhur akan keimanan, ketakwaan, kesiqahannya. Beliau hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Wafat pada tahun 241 atau 242 Hijriah. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, yang dikenal dengan gelar Gundar. Ya, Gundar tuh banyak cincong. Abu Abdillah Al-Basri. Ya. Dan yang memberikan gelar Gundar itu Syu'bah Ibn Hajjaj. Namun beliau seorang perawi yang thiqah, bahkan perawi yang paling thiqah apabila meriwayatkan dari siapa? Syu'bah bin Al-Hajjaj tersebut. Qala haddatsana Syu'bah ibn Al-Hajjaj ibn Al-Ward Al-Ataki Al-Azdi, Abu Bistam Al-Wasiti Al-Basri, Amirul Mu'minin fil Hadis, yang wafat tahun 160 Hijriah. Dari Ismail bin Abi Khalid. Ya, Abu Khalid namanya Hurmuz, Ismail bin Hurmuz. Ya. Abu Abdullah Al-Ahmasi Al-Bajali Al-Kufi, wafat tahun 146 Hijriah. Dari Qais. Siapa Qais? Qais bin Abi Hazim. Ya, Abi Hazim namanya Husain bin Auf, Qais bin Husain bin Auf. Ini Abu Abdullah atau Abu Ubaidillah Al-Bajali Al-Ahmasi Al-Kufi, wafat pada tahun 84 Hijriah. Dari Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Saham bin Amr bin Hasis bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ya. Dia seorang sahabat yang mulia, wafat pada tahun 40 tahun lebih, 40 Hijriah lebih. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW secara terang-terangan bersabda, Ala inna ala abi ya'ni fulanan laisu bli bi awliya inna ma waliyyi Allah wa salihul mu'minin. Ketahuilah, ya sesungguhnya ya keluarga Abu Fulan itu
bukan wali-waliku. Sesungguhnya wali-waliku adalah Allah dan kaum mukminin yang saleh. Wali-waliku adalah Allah dan kaum mukminin yang saleh. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, ya dia bukan wali-waliku. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan kaum mukminin yang saleh. Masya Allah. Memang demikian seharusnya kita sebagai seorang mukmin yang memberikan loyalitas di atas agama, di atas din. Ya bukan sebatas karena dunia, tidak. Makanya orang beriman, saudaraku sekalian, cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah. Ya, dia memberikan loyalitas di jalan Allah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Kita masuk bab dukhul tawaif minal muslimin al-jannah bi ghairi hisab. Masuknya beberapa kelompok dari kaum muslimin ke surga dengan tanpa hisab. Sini Imam Nawawi membawakan bab ini terhadap bab hadis ini dalam Sahih Muslim untuk menyebutkan bahwa ada di antara kaum mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Yang mereka ini orang-orang yang sempurna tauhidnya. Kata Imam Muslim hadis nomor 216, haddatsana Abdurrahman bin Salam bin Ubaidillah al-Jumahi qala haddatsana Rabi'. Siapa Abdurrahman bin Salam bin Ubaidillah bin Salim ya al-Jumahi al-Qurashi al-Basri yang wafat tahun 231 Hijriah. Ini seorang perawi yang saduk. Sedangkan Imam Az-Zahabi mengatakan al-Imam ats-Tsiqah. Sedangkan Ibnu Hajar menganggap ia seorang yang saduk. Ia berkata haddatsana Rabi' itu Rabi' bin Muslim al-Qurashi al-Jumahi Abu Bakar al-Basri. Ya. Dia wafat tahun 167 Hijriah. Perawi yang thiqah. An Muhammad bin Ziyad. Siapa Muhammad bin Ziyad? Itu Al-Qurashi Al-Jumahi. Ya. Wafat pada tahun Beliau termasuk tabaqat yang ketiga, termasuk tabi'in. An Abi Hurairah. Ini perawinya semua dari satu kabilah. Ya, itu Al-Jumahi, Al-Qurashi semua. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, yadkhulu min ummatil jannata sab'una alfan bi ghairi hisab. Akan masuk dari umatku ke dalam surga 70.000 orang tanpa hisab. Faqala rajulun ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Lalu berdirilah seorang laki-laki yang bernama Uqashah bin Mihsan. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk mereka. Maka Rasul bersabda, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan ia termasuk ya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Summa qama akhar, kemudian berdiri yang lain. Faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya, wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya aku termasuk golongan mereka. Maka Rasulullah SAW sabda, sabaqaka biha Uqashah. Kamu sudah didahului oleh Uqashah. Ya. Kemudian Imam Muslim membawakan jalan yang lainnya. Ya. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول بمثل حديث الربيع. Kemudian beliau membawakan ya, hadis lainnya. Dibawakan di sini beberapa riwayat, namun saya akan bawakan yang terakhir karena ini yang paling panjang dan paling lengkap.
Itu hadis 220 berkata Imam Muslim, haddatsana Sa'id bin Mansur ya bin Syu'bah al-Khurasani qala haddatsana Hushaim bin Bashir al-Qasim bin Dinar as-Sulami akhbarana Husain bin Abdurrahman ya Husain bin Abdurrahman as-Sulami Abu Hudzail al-Kufi al-Mubaraki ya qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in ya, Sa'id bin Jubair bin Hisham ya, Al-Asadi Al-Kufi. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqal, lalu Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihah. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Meteor maksudnya. Qultu ana, aku berkata aku, kata Husain bin Abdurrahman ini. Suma qultu amma inni lam akun fi shalah walakinni ludiktu, tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Tapi aku tersengat kalajengking, Masya Allah. Husain bin Abdurrahman ya berkata, ya tadi malam aku lihat meteor jatuh itu. Tapi saat itu aku sedang tidak sholat. Ya, sengaja beliau ucapkan ini supaya tidak memberi kesan bahwa waktu itu saya sedang sholat. Masya Allah, betapa ikhlasnya ya para salafus soleh terdahulu itu. Tapi waktu itu aku tidak sedang sholat, tapi aku tersengat di kalajengking, jadi nggak bisa tidur. Qala famadza sana'ta? Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, lalu lantas apa yang kamu lakukan? Qultu istarqaitu, aku minta diruqyah ke orang lain. Qala fama hamalaka ala dzalik? Sa'id bin Jubair berkata, apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Itu sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum Sya'bi? Apa hadisnya? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Ia menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin Husayb dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa ia berkata tidak boleh ruqyah kecuali karena penyakit ain atau humah, itu panas. Maka mendengar itu Sa'id bin Jubair berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan sesuai dengan dalil yang ia dengar. Bagus. Walakin tapi saya punya dalil lain yang lebih bagus. Haddatsana Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahayt. Maka aku melihat ada nabi yang bersamanya ya, beberapa orang dari kaumnya. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada lagi nabi yang pengikutnya satu atau dua orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, ada lagi nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Subhanallah. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan, ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira itu umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuh. Ini Musa dan kaumnya. Walakin inzur ilal ufuq. Tapi lihat kepada ufuk sana. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Lalu aku lihat ternyata di sana ada jumlah yang besar. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar. Lalu dikatakan lagi kepadaku, coba kamu lihat ke ufuk yang lain.
Faiza sawadun azim, ternyata di sana ada jumlah lagi yang besar. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ini dia, mereka itu semua umatmu, dan pada mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Fumanahab, kemudian Rasul pun bangkitlah. Pada khala manzilah, dan masuk ke rumahnya. Ya. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Maka orang-orang pun berbincang-bincang malam itu. Ya. Orang-orang berbincang-bincang saat itu. Membicarakan siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu. Qala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah SAW. Sebagian mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wala ba'dhum, sebagian lagi berkata, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah. Mungkin mereka orang-orang yang terlahir dalam Islam dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa dzakaru asya, dan menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka dan bersabda, "Mal ladzi takhuduna fihi?" Sedang berbincang-bincang apa kalian ini? Fa akhbaruh. Maka para sahabat pun mengabarkan kepada Rasulullah apa yang sedang diperbincangkan oleh mereka itu. Apa kata Rasulullah? Faqala humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun. Dalam lafaz ini, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu mereka orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Namun kata para ulama, ya, lafaz mereka orang-orang yang tidak meruqyah ini syadz, salah. Yang sahih adalah lafaz humul ladzina la yastarqun, itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan besi kai. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap sial, ya, dengan suara burung ataupun yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabbnya. Faqama Ukasha ibnu Mihsan, lalu berdirilah Ukasha bin Mihsan dan berkata, Ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah jadikan aku di antara mereka. Faqala anta minhum, kata Rasulullah, engkau dari mereka. Summa rajulun akhar, kemudian sebagian lagi berkata, ya, Ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku, ya, supaya aku termasuk golongan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahulu sama Ukasyah tadi. Ya. Hadis ini, saudaraku, kita ambil faidah yang pertama, ya. Hadis ini menunjukkan keikhlasan para salafus saleh. Lihat Husain bin Abdurrahman berkata, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat meteor jatuh? Kata Husain, aku, tapi waktu itu aku lagi nggak sholat, Masya Allah. Iya, aku waktu itu terkena kesengatan kalajengking. Masya Allah. Nggak kayak kita ya pengen dianggap sholat, padahal nggak sholat, padahal cuma kencing doang. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Faedah yang kedua, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bolehnya meruqyah dan makruhnya meminta diruqyah. Ya. Sa'id bin Jubair berkata kepada
Husain, apa yang kamu lakukan, hai Husain? Kata Husain, aku minta diruqyah. Apa dasarmu? Apa dalilmu? Masya Allah. Lihat ya, salafus soleh itu selalu yang mereka tanyakan dasarnya apa, dalilnya apa. Kok kamu minta diruqyah? Kata Husain, hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kami dari Buraidah bin Husayb, ia berkata bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau humah. Humah itu artinya panas. Iya. Lihat, rupanya Husain berbuat itu, minta diruqyah berdasarkan riwayat itu. Insya Allah ya, salafus saleh itu selalu ya, mereka berbuat itu sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Apa kata Said? Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan sesuai dengan dalil yang sampai kepadanya. Sungguh bagus. Lihat adabnya Said kepada Husain. Ya. Said mengatakan, sungguh bagus orang yang mengamalkan dalil yang sampai kepadanya. Namun, saya memiliki dalil lain yang lebih bagus. Yaitu dalil yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Masya Allah ya, itu lihat ya dialog mereka itu penuh sopan santun ya, tidak menjatuhkan ya. Makanya kita lebih senang menjatuhkan dan yang lainnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi Ibnu Abbas telah menyampaikan kepada saya. Itu yang di situ disebutkan bahwa Nabi mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sehingga Sa'id bin Jubair berhujah dengan riwayat ini bahwa minta diruqyah itu enggak bagus sebetulnya. Makruh. Iya. Memang khilaf para ulama tentang makna hadis ini. Sebagian mengatakan maksudnya tidak minta diruqyah artinya ya tidak meminta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang syirik. Adapun meminta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang syariah boleh, kata mereka. Namun pendapat ini lemah. Kenapa? Karena ya meminta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang syirik semua ulama sepakat haram hukumnya. Nggak boleh. Maka dari itu yang dimaksud daripada hadis ini yang dipahami oleh Sa'id bin Jubair bahwa hadis ini umum. Pokoknya dia tidak minta diruqyah. Baik itu ruqyahnya ruqyah syariah apalagi ruqyah yang sifatnya syirik. Ya. Maka kalau selama kita tidak meminta diruqyah itu lebih baik. Itu menunjukkan akan kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Tapi kalau kita minta diruqyah boleh tidak? Kalau memang sangat membutuhkan dan sangat dibutuhkan boleh, nggak masalah. Ya. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa ya. Hadis ini menunjukkan termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Apa itu? Diperlihatkan kepada beliau umat-umat pada hari kiamat. Padahal Rasulullah masih hidup. Tapi diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW tentang umat-umat di padang mahsyar. Padahal itu belum terjadi. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat, ada Nabi yang diikuti beberapa kaum. Ada lagi diikuti 1 dan 2 orang saja. Ada lagi Nabi yang nggak punya pengikut. Itu menunjukkan saudaraku bahwa tujuan dakwah itu bukan banyak-banyakan pengikut saudaraku. Dakwah itu tujuannya untuk menyampaikan risalah, selesai. Orang mau ngikut, nggak ngikut, terserah. Kita nggak maksakan orang kok untuk ikut kita. Anda mau ikut, silakan. Anda nggak ikut, nggak masalah, silakan. Tapi tanggung sendiri nanti di hari kiamat. Begitu kan? Kalau ternyata yang kita dakwahkan ini hak.
Saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Lihat ya, ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali, bayangkan. Ada nabi yang pengikutannya hanya 2 orang, bayangkan. Makanya kita jangan sedih ketika kita ya yang memfollow kita cuma sedikit. Nggak usah sedih. Yang penting ya kita sudah menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah, terserah. Orang mau ngikut, nggak usah kita paksakan. Kemudian kata Rasulullah SAW, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah besar. Ternyata itu Musa dan kaumnya. Lalu diperlihatkan lagi kepadaku, dikatakan kepadaku, lihat di ufuk sana. Ternyata aku melihat jumlah besar. Coba lihat lagi di ufuk sana. Ternyata jumlah yang besar lagi. Lalu dikatakan, itu semua umatmu. Dan pada mereka ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah, ini keistimewaan umat Islam. Ya, bahwa dalam tubuh umat Islam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Tapi jumlah sahabat saja sudah 200.000 orang, Mas. Jumlah para tabi'in jutaan. Tabi'ut tabi'in puluhan juta. Kira-kira kita masuk nggak ya Allah? Cuma 70.000. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah minta, ya Allah tolong tambahkan, ya Allah. Tolong tambahkan. Maka Allah tambahkan. Setiap satu orang dari 70.000 itu akan membawa 70.000 lagi. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad demikian. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Ya, ini membuat para sahabat nggak bisa tidur. Allahu Akbar. Semangatnya para sahabatnya. Akhirnya mereka ngobrol, bincang-bincang seputar itu saja. Kalau kita kan ngobrolnya sebatas berita viral, nggak ada manfaatnya ya. Tapi para sahabat ini Masya Allah ya, ketika mendengar hadis tersebut, Rasulullah mengabarkan akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Rupanya para sahabat nggak bisa tidur. Mereka berbincang-bincang, ngobrol. Siapa mereka itu? Ya. Demikian seharusnya kita pun harusnya begitu ya. Kita obrolan kita lebih membicarakan tentang hal-hal yang lebih bermanfaat, tentang ilmu, tentang ya Islam, tentang sunnah. Ya. Nah, para sahabat ada yang berkata, oh mungkin itu para sahabat, oh mungkin mereka yang terlahir dalam Islam dan tidak berbuat syirik. Dan ternyata benar semua itu. Itu menunjukkan akan kefakihan para sahabat semuanya. Kemudian di pagi harinya Rasulullah keluar dan bertanya, kalian sedang berbincang-bincang apa? Maka mereka mengabarkan, kata Rasulullah, mereka itu orang yang tidak minta diruqyah, tidak bertatayur, menganggap sial dengan angka atau burung dan yang lainnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Itu menunjukkan akan kekuatan iman. Ya, kebeningan tauhid. Ya, tauhid mereka bening. Di mana mereka hanya tawakalnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ya, makanya orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu siapa ternyata? Yaitu orang-orang yang memang tauhidnya itu bersih, bening. Tidak dicampuri oleh sedikit pun kesyirikan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Bagaimana dengan seorang kerabat agamanya Nasrani yang rutin melakukan sedekah ke rumah-rumah ibadah sebagai berbagai agama? Apakah itu menjadi amal kebaikan untuknya di dunia dan akhirat? Wah, ini kurang memahami kajian.
Sudah kita sebutkan dalam kajian bahwa orang yang ya kafir, tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bermanfaat amalan mereka. Ya. Dan orang Nasrani mereka mempersekutukan Allah. Bagaimana hukumnya jika orang Islam sering-sering sengaja meninggalkan sholat 5 waktu? Lalu saat meninggal dunia apakah termasuk kategori kafir? Khilaf para ulama ini. Ya. Orang yang meninggalkan sholat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Maka orang ini murtad dengan kesepakatan seluruh ulama. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Maka yang ini menjadi khilaf. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan belum kafir. Imam Ahmad mengatakan kafir, murtad dari agama Islam. Dan sebagian ulama lagi berpendapat kafir kalau dia meninggalkan sholat sama sekali. Adapun kalau sekali-kali saja maka belum kafir. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili. Ana punya saudara menikah dengan wanita kafir. Apakah jika saudara Ana wafat hartanya diwariskan kepada istri dan anaknya yang kafir? Tidak. Kok kenapa? Karena Rasulullah bersabda demikian. La yarithul muslimul kafira wal kafirul muslima. Seorang anak muslim tidak dapat warisan dari orang tua yang kafir. Dan orang tua yang muslim atau anak-anak yang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang tua yang muslim. Enggak. Ya. Jadi orang kafir tidak boleh dapat warisan dari orang muslim dan orang muslim tidak boleh dapat warisan dari orang kafir. Demikian hadisnya sahih. Ya. Namun kalau misalnya bagaimana kalau dia berwasiat, ya wasiat buat anak istri saya yang kafir terus sepertiga harta saya. Yang zahir wallahu alam boleh kalau dari wasiat. Apakah jika orang beriman meninggal terbebas dari azab kubur, apa di akhirat nanti akan tetap diazab? Orang yang terbebas dari azab kubur, di akhirat nanti akan terbebas juga. Tanya kata Rasulullah SAW, siapa yang di kuburnya itu tidak selamat, di akhirat lebih tidak selamat. Dan siapa yang di kuburnya selamat, di akhirat dia aman. Apakah orang yang murtad dan masuk Islam kembali pahala-pahalanya yang lalu di saat ia masih Islam pahalanya ikut dihapus? Ya, khilaf para ulama, namun pendapat yang paling kuat, kalau ia kembali masuk Islam dan bagus Islamnya, maka dikembalikan lagi. Dengan syarat bagus Islamnya. Apabila memutuskan keluar dari rumah karena suami tidak pernah sholat, tapi secara hukum tidak pernah dilegalkan dan talak gak pernah diucapkan suami, bagaimana Ustadz? Kalau dia memang gak pernah sholat, kholas. Gak halal lagi untuk suami seperti itu untuk kamu. Orang kalau gak pernah sholat sama sekali. Ya, segera urus ya surat perceraiannya. Hukumnya beberapa orang muslim tinggal di daerah minoritas muslim di negara ini, di mana yang minoritas tersebut tidak ada keinginan membuat masjid atau menghidupkan syiar-syiar Islam. Ya akhi, tinggal di negeri kafir para ulama mengatakan tidak boleh. Karena Rasulullah SAW berlepas diri. Ya. Boleh tinggal di negeri kafir bila ternyata yang pertama ada maslahat yang lebih besar. Ada keperluan. Dan yang kedua, tidak terpengaruh agamanya. Ya. Adapun kemudian tidak ada keperluan, tidak ada maslahatnya, buat apa? Ya. Dan dia pun juga disyaratkan bebas untuk beribadah kepada Allah selama berada di sana.
Demikian. Apa maksud atau penjelasan dari surat Al-Fatah ayat 29 yang sikap para sahabat keras terhadap orang-orang kafir? Apakah maksudnya di saat medan perang atau dalam kehidupan sehari-hari? Keras maksudnya di sini saudaraku terhadap orang-orang kafir harbi. Adapun kepada orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, para sahabat tetap berbuat baik kepada mereka. Tapi dalam masalah agama, tegas. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagaimana hukum pernikahan seorang wanita yang tinggalkan suami sudah 3 tahun ini, ya, padahal mereka berada dalam satu kota tapi tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah dinafkahi lahir maupun batin. Maka ini segera dilaporkan ke qadhi, ke hakim, untuk segera diurus perceraiannya, ya, dipisahkan. Apakah berpahala jika kita membantu saudara jauh non-muslim terbebas dari hutang riba? Berpahala. Rasulullah sabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Membantu setiap orang, setiap makhluk hidup itu pahala. Ya. Bagaimana kiat menjadi wali Allah untuk kami para istri yang senantiasa di rumah? Untuk menjadi wali Allah syaratnya cuma 2 kok. Allah mengatakan dalam surat Yunus, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat 52 atau 51 saya lupa. Ketahuilah wali-wali Allah itu kelak pada hari kiamat tidak akan merasa takut, tidak pula bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah. Ya. Semakin kuat imannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Seseorang ikut dalam sebuah yayasan yang bercampur baur semua agama di dalamnya. Yayasan ini sering melakukan bantuan untuk masyarakat dan lingkungan. Apakah amal baik yang ia lakukan bersama yayasan ini diterima oleh Allah? Kalau ya tujuannya untuk membantu orang kesusahan, maka sebagai seorang muslim dapat pahala dari situ. Ya, selama di situ tidak ada kemudian acara-acara agama mereka, ya, di mana kita disuruh ikut-ikutan, maka kita tidak boleh ikut. Apakah benar bahwa Nabi yang pertama kali dipanggil kelak pada hari kiamat adalah Nabi Nuh alaihissalam? Tidak ada dalil yang seperti itu. Ya, yang ada adalah hadis bahwasanya Nabi Nuh akan ditanya oleh Allah, ya, tentang risalah yang ia bawa, apakah sudah disampaikan atau belum. Kemudian Nabi Nuh berkata, aku sudah menyampaikannya ya Allah. Kemudian Allah bertanya, siapa saksimu bahwa kamu sudah menyampaikan? Maka Nabi Nuh berkata, itu umatnya Muhammad yang akan bersaksi untukku. Maka umat Nabi Muhammad pun bersaksi bahwa semua Nabi dan Rasul sudah menyampaikan risalah. Masya Allah. Jadi kita ini umat Islam ini akan menjadi saksi dan bersaksi kepada Allah terhadap para Nabi. Bahwa mereka semua sudah menyampaikan risalah. Ya, kalau yang dimaksud dipanggil di sini untuk ditanya, ya, insya Allah ini hadisnya sahih, ya, benar. Apakah jika dahulu pernah tatoyur dan sudah bertaubat masih bisa masuk surga? Kalau sudah taubat sih ya, asal kita tidak lakukan lagi, ya, insya Allah Allah telah maafkan kita. Apakah masih bisa masuk surga tanpa hisab? Kalau masih bisa ya bisa, tapi sekali lagi ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara dan taubatnya Ustadz jika dulu pernah ikut pelatihan silat ternyata diisi dengan jin? Taubat, segera tinggalkan. Segera ya, apa namanya? Kita perbaiki amalan soleh kita. Tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Dan biasanya jinnya akan berontak gitu. Ya, ruqyah pribadi, ruqyah mandiri. Ya, kemudian berusahalah sekuat tenaga untuk terus melawan jinnya itu. Nanti juga lama-lama akan keluar jinnya itu. Biiznillah. Demikian ya. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Ya, dan insya Allah untuk tema yang akan datang, ya judulnya adalah bahwa umat Islam ini setengah penduduk surga. Penduduk surga itu setengahnya dari umat Islam. Baik, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.